Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Ami. Lahir pada tanggal 29 September 1996. Saya merupakan owner dari Royal Face dan Karya Muda Desain Interior and Furniture. Saat ini saya sedang melanjutkan program doktor di Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Baik, di sini saya akan sharing tentang pengalaman pribadi saya dalam merintis usaha dan membahas kiat memulai usaha sejak mahasiswa. Baik, di sini banyak yang bertanya, Kak, penting nggak membangun usaha tuh sebelum atau setelah wisuda gitu kan? Nah, disinilah peran hebatnya generasi Z, ya generasi Z yang merupakan itu mahasiswa-mahasiswa saat sekarang gitu, bukan milenial lagi, tapi udah generasi Z yang sangat luar biasa. Nah, ketika berbicara tentang mahasiswa yang paripurna, menurut saya, ketika kalian mampu melaksanakan perkuliahan dengan baik, lanjut ikut organisasi lingkup baik dari jurusan maupun sampai ke tingkat nasional, dan juga kalian mengukir beberapa prestasi mungkin yang sesuai dengan passion dan hobi kalian, dan itu bisa diikuti di dalam lingkup kampus maupun di luar kampus dalam event-event lomba tersebut. Dan tidak pula lupa ya, untuk generasi Z saat ini menjawab tantangan zaman yang sangat luar biasa, kita harus mandiri secara ekonomi. Nah, tentunya itu harus kita persiapkan sebelum wisuda, jangan sampai telat gitu kan. Bukan berarti nantinya ketika fresh graduate nantinya kamu kerjanya apa ini segala macam. Bukan menghindari kata-kata tersebut, tapi alangkah lebih baiknya dan lebih nikmatkan rasanya ketika kita kuliahnya bagus, terus ngikutin kegiatan kampus, dan kita sudah mandiri secara ekonomi. Itu luar biasa senengnya, tau nggak? Bisa membahagiakan orang tua, terutama diri kita sendiri, dan membantu orang-orang sekitar kita, minimal kita deh, untuk bisa bekerja. Nah, kakak harap sih adik-adik sekarang lebih melek lagi dengan peluang-peluang yang sangat banyak di luar sana terkait bagaimana menghantarkan untuk memulai usaha ini. Baik, nah ketika seorang Ani menyampaikan tadi, kenapa sih harus juga kuliah? Oke, organisasi juga ikut Kak gitu kan, lanjut juga ikut kegiatan lomba, terus kita juga mengikutin membuka usaha gitu, apakah nggak keteteran? Insya Allah ketika kalian memiliki planning hidup yang sangat teratur, istilah tuh yang sudah kalian planningkan, ya kita nggak tahu ya yang kita planningkan apakah nanti ke depannya menjadi goal sesuai dengan keinginan kita. Lanjutkan aja terus dengan usaha kita tersebut gitu. Insya Allah, Allah tidak akan tidur dengan melihat hambanya yang berjuang, yang sudah berusaha maksimal. Nggak sekarang, nanti di depannya insya Allah nikmatnya luar biasa. Kakak pun juga seperti itu awalnya, masuk ke jurusan tata rias dengan merintis usaha dengan modal mata kuliah grooming. Saat itu ya, grooming itu lebih ke perawatan diri. Saat itu kakak juga dibekali dengan belajar make up perawatan pribadi ya, daily make up ya senatural mungkin. Nah, di situ kakak juga mau cerita sedikit, dengan masuk jurusan tata rias pun it's not a passion ya gitu kan. Dulu awalnya tomboy ya, masuk ke tata rias itu panjang ceritanya. Nanti boleh yang mau sharing lebih pribadi sama kakak, boleh nanti cari aja IG-nya Ami_Taitami, DM perkenalan, Kak mau sharing silahkan. Nah, dengan modal mata kuliah itu, kakak di situ sebelumnya belum bisa desain, buat brosur dan segala macamnya. Yang kakak tahu hanya PowerPoint. Ya udah, buat desain di PowerPoint dengan menerima jasa make up gitu kan, menerima jasa make up. Waktu itu kakak cuman waktu itu baca peluang ada wisuda di Universitas Andalas. Nah, modal nekat nih di akhir semester 1 saat itu, modal mata kuliah grooming, pede-pedein aja nih
Nah disitulah kakak mulai, oh kenapa nggak apa ya, kayaknya bisa cari duit deh dengan modal makeup ini gitu kan. Jadi buat brosur sendiri, bayangin ya, dengan modal PowerPoint, terus pergi ke tempat print ya, dengan modal hasil praktikum rias kan lumayan ya. Nah disitulah yang kakak lihat, terima jasa makeup, hubungin ini home service, padahal ya memang nggak ada salon gitu kan, jadi home service aja kakak yang datang ke rumah tersebut. Dan alhamdulillah saat penempelan brosur sudah di print tuh ya sebelumnya belum pernah ke Unan, dan nempelin brosur ke fakultas-fakultas yang ada di Universitas Andalas. Nah di situ kakak nempelin brosur dan alhamdulillah dari 5 hari setelah penempelan brosur itu ada satu pesan masuk dan satu panggilan. Bahwasanya alhamdulillah dapat 3 job makeup saat itu. Nah bayangin ya, seorang makeup, seorang freelance makeup, seorang makeup artist itu keluar harus, waktu itu subuh kakak tinggal di Steba, modal nekat, dan belum pernah keluar subuh sendirian sebelum itu di Kota Padang, nekatin diri keluar jam 2:30. Nah yang karena yang di makeupin itu kakak nerimanya beraninya 1, karena ada yang 2 yang akan di makeupin keluarga dari kakak, dari klien kakak saat itu. Nah itulah, dan waktu itu pun cuman bayar 80.000 makeup wisuda, tapi alhamdulillah pas setelah hasil makeup itu dibayarin sama ininya, sama klien kakak tadi itu. Dan alhamdulillah pertama kali dapat klien makeup itu anak pasca sarjana Universitas Andalas dan lagi hamil kakak itu, ingat banget. Dibayar 200.000, terus yang mamanya juga dibayar 80.000 dan adiknya 80.000. Itu syukurnya nikmat banget saat itu di semester 1. Wah ternyata alhamdulillah ada peluang dan tekad ini rasanya sebanding ya gitu. Dan jujur sudah makeup tuh pagi pagi itu lanjut kuliah lagi ke kampus. Wow, dan itu kakak memulai merintis usaha saat itu. Nah tentang berbicara menyiapkan usaha sebelum atau sesudah, ya pastinya untuk tantangan zaman yang luar biasa saat ini ya, itu kita nyiapinnya bahwasanya sebelum, apalagi adik-adik yang mendengarkan podcast ini, memang baiknya kita menyiapkannya sebelum, bahwasanya ketika kakak kuliah pun di Universitas Negeri Padang, dari semester 1 pun udah ikut organisasi, sampai ke pasca sarjana pun saat ini pun masih ikut organisasi gitu. Nah beriringlah jalan dengan waktu itu, ketika kalian udah bisa skill manajemen, skills dalam manajemen waktu, sumber daya manusia, tim, itu banyak yang kalian pelajarin baik di kelas, di organisasi, dan informasi-informasi lomba pun sebanding lurus gitu dengan yang didapatkan nantinya, insyaallah jika kalian tekun. Dan kalian harus membuat manajemen waktu kalian. Kalau kakak tuh di kalender apa capaian kamu dalam hari ini, dalam minggu ini, dalam bulan ini, dan ada dalam 3 bulan sekali, dan ada juga capaian waktu kakak ketika kakak memiliki dreams yang besar, apa capaian dalam tahun ini gitu. Nah enaknya dalam berwirausaha di sejak mahasiswa saat ini ya, banyak event-event yang mengadakan lomba proposal business plan dan lomba tentang poster usaha, tentang ide bisnis usaha yang banyak sekali. Nah beruntunglah kalian hanya menyiapkan sekarang, bayangin ya, satu ide proposal, satu kelompok tim usaha yang menurut kalian solid, nah dan buatlah satu proposal yang baik, maka kalian bisa mengikuti berbagai macam lomba yang bisa kalian ikutin, baik dari tingkat istilahnya tingkat universitas maupun sampai ke tingkat internasional, dan banyak sekali event. Dan percayalah ketika kalian kuliahnya baik, dan kakak pun juga dari semester 1 ke pasca sarjana waktu S2 pun itu mendapatkan IP 4 itu di beberapa semester dengan berbagai organisasi di tingkat nasional yang kakak jabatin pun juga seperti itu.
dan jalan dengan usaha kakak gitu. Nah jadi ketika ikut organisasi kita dikenal dikenal di sekeliling di lingkungan kita, usaha makeup itu jalan. Begitupun karya muda, furniture and design interior itu lahir pada tahun 2018. Nah kita ikut KBMI mewakili Universitas Negeri Padang pertama kali ke nasional. Nah jadi lomba waktu itu di IPB dan alhamdulillah kita dapat pendanaan dan ikut seleksi mengikuti expo saat itu di nasional. Ada 800 kelompok bisnis atau 1.500 saat itu ya. Nah waktu itu kita ikut di IPB dan alhamdulillah mewakili UNP pertama kali di tingkat nasional, lolos. Dan itu bertemu sama orang-orang yang sangat luar biasa, teman-teman kita di luar Universitas Negeri Padang yang memiliki bisnis yang sangat gila ya. Dan itu mereka jalan, kuliah pun jalan, bisnisnya apalagi gitu kan. Nah itu yang kakak harapin, teman-teman bisa mindsetnya kuliah juga oke, organisasi it's okay. Kalau memilih organisasi, berwirausaha, passionnya kak saya nggak mau punya passion sama sekali gitu, sama seorang Ami juga seperti itu gitu. Tapi lambat laun ketika ada workshop, ada seminar tentang wirausaha atau motivasi, cari mentor-mentor kakak-kakak senior atau dosen yang memiliki passionnya wirausaha, kalian dekatin dan belajar. Nah jadilah orang-orang sekitar kita itu menjadi sebuah tempat belajar kita gitu. Nah ingat ya, moto wirausaha itu modal bisa dicari, kalian bisa dibeli, cita-cita dan semangat tidak bisa dibeli. Yang dimana cita-cita dan semangat harus dimiliki untuk memulai dan mengembangkan usaha. Nah dalam ciri wirausaha itu keinginan berprestasi itu ada untuk mendapat keuntungan, terus berani menanggung resiko, optimis, energik, kreatif, inovatif, komunikatif, dan managerial skills. Kok saya nggak miliki ciri-ciri wirausaha ini? Bisa kalian temuin dengan kalian bisa nih menilai diri sendiri. Satu, saya punya ini ya, enggak gitu. Jadikan kelemahan kita tadi itu bisa dijadikan kelebihan ketika kalian mau memperbaiki diri sejalan seiringnya waktu. Kakak yakin bisa, karena kakak di posisi itu juga dulu gitu. Nah, apa sih sumber kewirausahaan kak? Nah, dasarnya kreativitas, mimpi, dreamsnya kalian. Terus ada juga tentang peluang usaha, profit dan sebagainya. Nah, tentang generasi Z ya, kalian tuh harus memiliki kecerdasan mencari, cerdas menganalisa, cerdas memanajemen, mengembangkan. Ketika berbicara tentang generasi Z itu generasi yang sangat luar biasa ya. Ketika kalian bisa melewati ini, maka kalian bisa memajukan bangsa ini. Sangat luar biasa. Nah, ketika kalian bilang kak faktor penghambat menjadi entrepreneur tuh banyak kak, saya takut IPK saya turun, takut akan sibuknya tugas, modal nggak ada, takut gagal, belum saatnya usaha kak gitu kan, tidak berbakat kak, tidak punya keahlian, saya tidak bisa gitu kan. Sampaikan ke diri kita, announce-kan pada diri kita bahwa saya tuh bisa. Jangan takut gagal. Ketika IPK turun, saya bisa kok membuktikan. Ketika orang bilang organisasi aja mulu, nanti jadi istilahnya itu mahasiswa abadi. Enggak, saya wisuda tetap 3,5 tahun gitu kan. Dengan organisasi yang saya ikuti, banyak belasan organisasi saya ikutin dan memangku jabatan saat itu. Modal, saya dulu juga nggak punya modal. Istilah itu adik-adik bisa menyisihkan sedikit tidaknya dari uang pribadi sendiri dan hilangin dengan ketika kalian ke kafe tuh kalian nggak ada hangout gitu, hangout dengan teman-teman ngabisin uang, tapi hangout di kafe udah saatnya sekarang tuh discussion sama teman-teman yang satu habit, satu passion dengan kalian, maka kalian akan hidup dengan dengan karya, dengan prestasi. Nah itu yang kakak sampaikan. Ketika kalian bilang saya bisa gitu, maka kalian akan bisa. Saya anak daerah kuliah di Universitas Negeri Padang, bukan berarti kalian nggak bisa. Saya pun juga seperti itu. Ketika kuliah juga banyak nouns yang negatif, tapi saya harus bisa menangkalnya ketika saya harus bertemu dengan habit atau lingkungan yang positif yang nge-support saya gitu.
Nah, ketika kalian berbicara tentang orang yang menang tidak punya alasan untuk tidak melangkah, sedangkan orang yang kalah punya alasan untuk tidak melangkah gitu. Nah, itu yang disampaikan. Kalian ngebayangin kan ketika kalian fresh graduate bekerja sama versus berwirausaha, antara job seeker sama job creator. Antara job seeker ada bos, terikat potensi, terbatas, terus penghasilan relatif stabil. Kalau motonya kepatuhan dan kejujuran kunci sukses, nggak bisa munafik ya, itu job seeker. Sementara kalau job creator tidak ada bos, ya tentunya saja kita bosnya walaupun usahanya dari kecil. Ya Bob Sadino pun, tokoh-tokoh besar pun yang memiliki usaha sekarang, Jack Ma dan yang lainnya, mereka dari nol, tidak terikat waktu, potensi luas, bebas berkembang, tidak ada berhenti, penghasilan tidak stabil. Sedangkan seorang job creator, motonya itu kreativitas dan daya juang kunci keberhasilan. Nah, disinilah yang kakak mau akan sharing tentang strategi dan kiat sukses menjadi wirausaha selagi mahasiswa. Yang pertama, kalian harus semangat. Tentang hanya ada jika ada semangat, maka hal-hal sulit akan terasa lebih mudah. Itu di semua kunci kegiatan yang kalian lakuin, niat kalian yang akan lakuin, itu pasti kuncinya semangat. Kedua, delegasikan hal-hal kecil, ya tentu saja. Sedangkan Mark Zuckerberg aja berkata, aturan paling sederhana dalam bisnis adalah jika kau mengerjakan hal yang paling mudah dahulu, maka sebenarnya kau telah banyak membuat kemajuan. Oke, ketika orang saya idenya bagus, saya kepengen ini, mimpinya ini, tapi kalian nggak ada action, itu sama dengan nol. Terus yang ketiga, rela kehilangan masa muda. Kehilangan masa muda ini, itu yang kakak bilang. Kalian berbicara tentang hangout sekarang ke cafe, kemana gitu kan. Kalian udah berbicara tentang diskusi bersama teman-teman yang satu passion, yang akan mewujudkan mimpi besar kalian nantinya. Jadi kalian akan membayar masa tua kalian tadi yang indah dengan masa muda kalian yang harus berusaha gitu kan. Dan insya Allah kalian gak bakal rugi kok gitu. Nah, selanjutnya berani mengambil kegagalan dan resiko. Nah, Bapak Soekarno pun menyampaikan bahwasanya barang siapa yang menginginkan mutiara harus berani terjun di lautan yang di dalam, yang paling dalam ya. Nah, itu udah sampai ya, bahwasanya menjadi pengusaha sukses harus mau untuk belajar dari kegagalan gitu. Setelah mengakui ide cara bisnis sebelumnya tidak baik, para pengusaha sukses memutuskan untuk membuat perubahan dan strategi yang jauh lebih baik. Nah, itu dia. Selanjutnya ada berbisnis dengan hobi. Nah, inilah yang dikatakan orang hobi yang nikmat adalah hobi yang dibayar. Itu enak banget ya, bahwasanya hobi dibayar gitu kan. Selanjutnya ada berinovasi dan beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Nah, ini fokusnya setidaknya ya misalnya 5 tahun dalam berbisnis, satu bisnis kan, jangan dulu berpindah ke bisnis yang lain. Kadang banyak hal seperti itu. Banyak kok pemilik KFC, Bob Sadino pun juga seperti itu gitu kan, bahwasanya mereka fokus ke usaha mereka. Oke, selanjutnya ada memiliki sifat keuletan. Nah, seorang pengusaha yang memiliki cita-cita yang tinggi, misalnya ingin menjadi orang yang terkenal dan berhasil, biasanya sangat ulet ya, sangat ulet dalam mencapai cita-citanya, nggak putus asa gitu. Soalnya ada bekerja keras, ya bahwasanya keringat tidak akan berdusta pada hasil. Nah, ini yang paling serem. Benar, bahwasanya Allah pun juga menyampaikan bahwasanya seperti itu. Ada usaha hasilnya insya Allah gitu kan, tidak mengkhianati. Tidak sekarang, mungkin ada yang lebih baik ke depannya. Allah menguji passing grade-nya. Ada ini nggak cocok sih, istilahnya tuh lebih bagus lagi nih, Allah berikan gitu kan hasilnya gitu ke depannya. Selanjutnya yang terakhir, ikuti polanya. Di usia muda banyak sekali anak muda yang mengikuti pola tren masa kini. Nah, daripada hanya mengikuti pola tren masa kini, lebih baik mengikuti pola orang yang sudah sukses menjadi seorang wirausaha muda. Nah, salah satunya juga sukses berpola, gagal juga berpola. Berpola yang disampaikan ada kiat-kiatnya ya. Isa itu ketika down kita up lagi gitu, harus semangat. Oke. Semangat untuk kalian boleh sharing. Ini hanya sebatas podcast ya. Kakak harap kalau ingin sharing dengan Kak Ami boleh
cari Instagramnya ami_taitami. Nantinya sharing, Kak, saya ini ingin sharing dong, boleh, welcome banget untuk teman-teman yang mau mau semangat untuk kedepannya gitu. Oke. Closing statement dari Ami yaitu sukses itu bukan soal umur, bukan juga soal modal besar atau bahkan pintar di kelas, karena sukses datang dari kerja keras, jaringan pertemanan dan motivasi yang kuat dan sikap yang baik. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.